Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid At-Tanwir. Pagi ini kita akan membicarakan tentang kewajiban seorang muslim terhadap Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang setiap hari kita baca. Dari segi bahasa, etimologi, Quran itu berasal dari kata qara'a. Ini pendapat yang rajih, ya. Berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca. Karena itu Al-Quran wajib kita baca. Pengertian ini oleh para ulama diambil dari ayat ke-17 dan 18 surah 75 Al-Qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'anah. Kita lihat pengertian Al-Quran dari segi bahasa, ya. Inna alaina jam'ahu wa qur. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Ini ada kata-kata qara'a. Sesungguhnya, ujar Allah, mengumpulkan Al-Quran itu, jam'ahu, mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya melalui lisanmu
itu adalah menjadi tanggungan kami. Jika kami telah membacakan fa idza qara'nahu, mana kami telah membacakannya Al-Qur'an itu, fattabi' Qur'ana, maka ikuti bacaan itu. Sebelumnya pada ayat yang ke-16 itu ada larangan dari Allah untuk membaca Al-Quran itu terlalu cepat sehingga kita tidak paham apa maknanya. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan engkau gerakkan lisanmu itu terlalu cepat sehingga kamu itu tidak paham. Di samping ada ayat lain ya yang menyuruh kita baca Quran itu dengan penuh tartil, pelan, sehingga kita paham apa yang kita baca. Warattilil Qur'ana tartila. Ya. Jadi dari segi bahasa, Quran itu artinya bacaan dan harus banyak dibaca. Karena itu manakala di rumah kita Quran itu tidak dibaca, bukan lagi bacaan, tetapi simpanan. Ya, bukan lagi Quran, tetapi simpanan. Ya, hanya disimpan atau sebagai hiasan, jadi perhiasan. Nah, tentu bagi kita Al-Quran itu adalah bacaan kita sehari-hari. Yang kedua, makna Al-Quran dari segi istilah, secara terminologi. Apa itu? Banyak pengertian dari para ulama, apa itu definisi daripada Al-Quran. Tetapi yang masyhur Al-Quran itu adalah kalam Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan atau diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan di dalam mushaf ya, yang diriwayatkan secara mutawatir. Tidak ada keraguan lagi, yang membacanya adalah ibadah. Saya ulangi ya, pengertian Al-Quran, definisi Al-Quran menurut para ulama. Al-Quran adalah kalam Allah, kata-kata Allah yang merupakan mukjizat. Nanti kita lihat apa itu mukjizat. Yang diturunkan atau diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan secara mutawatir, tidak diragukan lagi. Yang membacanya merupakan ibadah. Karena itu Taurat, Injil, Zabur itu bukan Quran. Kenapa? Tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis kudusi yang dari Allah juga kepada Nabi tetapi tidak melalui malaikat Jibril, itu tidak disebut Al-Quran, dari Allah kepada Nabi, tetapi tidak melalui malaikat Jibril, bukan Quran. Dan dia tidak dinukilkan, diriwayatkan secara mutawatir. Ada yang lemah. Kalau Quran tidak diragukan lagi, nggak ada Al-Quran. Qurannya maudhu' ini. Ini dhaif, nggak ada.
Dan Al-Quran merupakan mukjizat. Ya. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu dari kata-kata al-ajzi, ya, al-ajzi. Artinya lemah, tidak kuat. Ya, lemah atau tidak kuat. Makanya ada doa. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita kepada salah seorang sahabat yang jam kerja, jam-jam pagi, jam 9, jam 10 ada di masjid. Didekati Nabi, orang ini sedih aja. Ditanya, rupanya beliau ini, sahabat ini tadi sedih karena banyak apa? Banyak hutang. Ya, makanya jangan dibiasakan berhutang itu ya. Hutang itu boleh kalau dalam keadaan terpaksa, bukan dibiasakan. Sebab ada ibu-ibu di Banjar sana itu dibiasakan. Ya, gaji suaminya cuma 3 juta, tetapi dia berusaha agar tiap bulan itu ada baju baru. Sudah kredit, hutang, nanti selesai hutang lagi. Berarti kan dibiasakan namanya ini. Hutang itu kalau terpaksa. Ya. Kredit itu kan hutang. Ya. Nah, makanya kalau orang itu kelihatan wajahnya itu ya, ini ada utang apa enggak orang ini? Ya, sedih, kelihatan itu murung. Dan kata Buya Hamka, orang yang hutangnya banyak itu jalanannya sempit, pendek, dan biasanya nunduk. Ini dia. Kenapa? Mau ke sana ada utang di warung ini, sudah. Mau ke situ belum selesai itu. Jadi mau sempit jalanannya, paling dari rumah masjid. Diajarkan oleh Nabi, sahabat ini tadi doa agar cepat lunas utangnya. Pengen ibu-ibu ya diajarkan doa supaya, saya tanya ibu-ibu aja, yang suka kredit itu ibu-ibu biasanya. Ya, masa tas saja kredit. Iya. Sampai mana tadi? Kredit ya. Sampai jam berapa ini? Membawa acara dari mana ini? Ya. Sampai jam 6 aja ya. Biar lama-lama kita di sini teh juga nggak keluar ya. Sudah sampai jam 6 aja maksimal. Apa ujar Nabi? Sini, aku ajarkan doa. Mohon maaf, memang saya lihat ini ada separuh ini kayaknya. Iya. Wajah-wajahan ini. Iya. Bahkan pada umumnya ini menurut orang bank loh ya, BPD. Sekarang nggak ada lagi BPD ya, Bank Kaltim Tara ya. Lebih separuh ASN itu sertifikat, bukan sertifikat, SK-nya di sana. Ya disekolahkan, tapi nggak lulus. Syukur nggak DDO, ya nggak di drop out. Belum selesai, bahkan kadang-kadang disambung lagi tuh ya. Udahlah, aku aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu doanya supaya cepat selesai utang. Habis doa itu dibaca, jangan utang-utang lagi, insya Allah cepat selesai.
Kalau baca doa itu tapi tetap aja, bakal lama itu. Fokus kita ke sini, ajzi. Ya Allah, jauhkan saya dari sifat lemah. Tidak bersemangat. Sahabat ini tadi dia nggak bersemangat. Di masjid aja dia, bagaimana mau selesai utangnya, dia nggak bakal raja. Kada bagawai, nggak ada semangat. Makanya orang yang banyak utang itu, pegawai-pegawai yang banyak utang itu dia nggak begitu semangat. Terima tanggal 1 ya gajian. Nah, tanggal 1 umpamanya. Kenapa? Sudah ada kesana ini, sudah ini plotnya. Sekian ke sana, sekian ratus di sana, sekian 500 di sana, ini di sana. Selesai sudah, habis. Ya, nggak bersemangat. Lemah. Apa maksudnya mukjizat itu dari kata al-ajzi? Lemah. Maksudnya mukjizat itu adalah melemahkan. Yang namanya mukjizat kan adalah kejadian luar biasa dari Allah terjadi pada diri Rasul pilihan Allah untuk melemahkan orang-orang yang membantah kenabian itu atau kerasulan itu. Contohnya Nabi Musa punya mukjizat, kejadian luar biasa yang di luar nalar kita, yaitu tongkatnya bisa menjadi ular, nggak bisa diterima oleh kita. Untuk apa itu? Untuk melemahkan bala tentara Fir'aun, para tukang-tukang sihir Fir'aun yang bisa membuat tali temali menjadi ular, tetapi dengan tongkat itu dimakan, dilahap itu. Akhirnya banyak yang mengakui akan kenabian Musa. Ibrahim punya mukjizat, kejadian luar biasa di luar nalar, tidak hangus dimakan api, yang panas menjadi dingin. Ya nar kuni bardan salamatan ala Ibrahim, hai api, ujar Allah, jadilah engkau dingin dan selamatkan jasadnya Ibrahim. Dingin itu api. Itu mukjizat untuk melemahkan argumennya orang-orang kafir agar mengakui akan kerasulan atau kenabian. Jadi dilemahkan. Nah, Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Kenapa terbesar? Karena Al-Quran ini dia berlaku dan tetap ada sepanjang masa. Sampai sekarang 1440 tahun yang lalu, sudah 15 abad, Quran itu masih bisa kita baca, masih bisa kita dengar, masih bisa kita hafal. Tapi mukjizatnya Nabi Musa yang ular bisa makan ular itu hilang sudah, nggak ada, selesai sudah. Kita hanya membacanya saja. Dulu ada, mukjizatnya Nabi Musa, tongkatnya bisa membelah laut. Begitu Nabi Musa dan kaum Bani Israel itu dikejar oleh bala tentara Fir'aun, mereka terdesak sampai ke Laut Merah. Ya, Laut Merah ya. Itu namanya saja Laut Merah, Bapak dan Ibu ya, bukan airnya merah ya. Tuh Pak Aman ya, pernah melihat ya, kita waktu jamaah haji ya, dibawa melihat Laut Merah di kota Jeddah. Nah, kalau orang tua dulu menyebut Jeddah itu Judah. Nah, Judah. Nah,
di kota Jeddah itu, di pinggir, dia pinggir laut, kota Jeddah itu ya. Kota Jeddah itu kota bebas juga ya, bebas, dia kota internasional lah ya. Jadi biasalah kalau kita lihat di Jeddah itu perempuan nggak pakai jilbab atau rok pendek aja biasa, itu kota internasional. Kalau di Makkah, Madinah itu tidak ada itu. Bahkan yang jualan di pasar itu, yang jaga-jaga toko itu nggak ada perempuan. Mana perempuan yang nggak ada itu di Makkah, Madinah ya Pak Haji ya. Yang jaga toko itu laki-laki keparais. Sama kalau Bapak lihat, Ibu lihat di Martapura ya, Martapura Kalimantan Selatan ya, di Pasar Batuah itu ya, dekat Masjid Al-Karomah, Masjid Jami'nya itu kan pasar, itu masjid di tengah pasar. Nah itu pula lah hebatnya Martapura itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah waktunya azan, samalah kayak di Mekah Madinah itu ya, langsung tutup itu, ambil kain aja, kawin tutup aja itu, tinggal aja tokonya itu, ditutup pakai kain aja, nggak usah ditutup pintu tokonya, ditinggal aja itu, nggak ada khawatir diambil orang nanti nih, nggak, karena semua tutup. Jadi begitu dikumandangkan azan di Martapura sana itu, di Pasar Batuah itu ditutup itu warung makan kah, warung apa, warung pakaian, warung jual sembako, tutup. Orang ke masjid ya. Nah, Mekah Madinah begitu azan tutup itu, ditinggal aja itu, tokonya biar aja terbuka, ditutup pakai kain bahwa dia tidak melayani orang. Nah, itu nggak ada perempuan yang jaga, nggak ada, laki-laki semua ya. Tapi kalau di Jeddah, nah itu kota internasional, sudah banyak perempuan, ada mall-mallnya juga ya. Di sini ada juga mall ya, tapi mall dingin ya. Al-Quran Laut Merah itu namanya aja Laut Merah, biasa saja airnya ya, airnya biasa. Dikira tadi, oi abang ini banyunya nih, nggak, tetap sama saja ya, Laut Merah itu. Nah, begitu sampai Laut Merah, terdesak ini Musa dan pengikutnya, dipukulnya lah tongkatnya, letakkan ke laut, terbelah itu ya, terbelah itu laut. Maksudnya terbelah apa? Air itu mengering, langsung menyingkir, langsung nggak ada air, enak menyeberang sudah Nabi Musa dan para pengikutnya. Nah, itu banyak batu-batu di bawah itu ya, menyeberang. Begitu sudah sampai di seberang, airnya menyatu kembali. Itu namanya mukjizat ya, mukjizat namanya. Jamaah sekalian, selesai sudah itu hanya cerita saja, kita baca dari Al-Quran. Mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menyembuhkan orang buta, yang bisa menghidupkan orang yang mati, selesai sudah, nggak ada sudah. Tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah 15 abad, kita masih bisa baca, kita masih bisa hafal, kita masih bisa dengar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu. Dia berlaku sepanjang masa. Itulah mukjizat. Oh betul, ada mukjizatnya Nabi. Apalagi kenapa dia disebut mukjizat? Karena Al-Quran ini tidak bisa ditiru. Di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah surah 2 pada ayat yang ke-23 dan 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Apa ujar Allah? Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran itu yang kami wahyukan kepada hamba kami yang bernama Muhammad, silahkan buat, silahkan bikin satu surah saja
yang semisal itu. Satu surat saja yang sama. Silahkan ajak para pembantu-pembantu, para penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang yang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, dan pasti kamu tidak bisa membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir. Pada zaman Rasul sudah ada upaya kafir Quraisy untuk menandingi Al-Quran, tetapi sampai detik ini meskipun dia ahli bahasa ternyata tidak sanggup. Nggak usahlah sampai 6 ribuan ayat, satu ayat saja tidak bisa, tidak sanggup. Inilah dia mukjizat sepanjang masa. Al-Quran sebagai mukjizat itu dijaga kelestariannya, dijaga keasliannya. Ini ada jaminan, ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran pada surah 15, surah Al-Hijr, pada ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Ada orang nanya, gimana caranya Allah menjaganya? Antara lain, Allah menjaga Al-Quran, kemurnian Al-Quran itu adalah melalui para penghafal Quran. Al-Quran itu sudah ada di kepalanya, ada di dadanya. Karena itu ada pertanyaan, boleh nggak handphone itu yang ada aplikasi Al-Quran dibawa ke toilet? Boleh nggak? Ada aplikasi Qurannya di situ. Boleh saja, karena itu bukan mushaf. Kalau mushaf nggak boleh, mushaf Al-Quran nggak boleh dibawa ke. Kenapa? Samalah begini. Loh, itu kan ada aplikasi Al-Quran. Iya, itu ada di otaknya handphone. Sama lagi nih, kalau nggak bisa, berarti penghafal Quran nggak boleh masuk toilet. Kenapa? Al-Quran ada di kepalanya sudah. Al-Quran itu ada di dadanya. Ya, Al-Quran itu sudah ada di kepalanya mereka, para penghafal Quran itu. Yang penting jangan yang penting tidak dibuka di toilet. Atau ini ada fatwa dari Lajnah Daimah, ya, kerajaan Arab Saudi, ya MUI-nya lah kalau di Indonesia, diharamkan nada dering Al-Quran, nada dering handphone itu dengan membaca ayat suci Al-Quran. Umpamanya nada deringnya Yasin, begitu bunyi ya, surah Yasin, begitu bunyi ada panggilan masuk, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Nggak boleh. Kenapa? Pas dibawa ke dalam WC, kok ada Yasinan di WC? Nggak boleh, itu diharamkan, nggak boleh ya. Atau azan, sudah nada dering biasa aja lah, ya, nada dering biasa aja. Siapa tahu suatu saat terbawa ke toilet, akhirnya dia bunyi ada panggilan. Dijaga keasliannya. Kitab suci yang lain tidak ada jaminan. Bahkan keyakinan kita, kitab suci yang Allah turunkan kepada rasul-rasul yang lain, meskipun Taurat itu masih ada sampai sekarang, yang berupa perjanjian lama itu, dan Injil perjanjian baru itu sudah tidak murni lagi. Karena itu tidak perlu kita membaca itu.
Ya, kita yakini bahwa Allah dulu ada menurunkan kepada Nabi Musa Taurat, Allah dulu ada menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, ada menurunkan Injil kepada Nabi Isa, kita yakini. Tapi isinya sudah kita yakini, lagi yang sekarang ini. Kemudian apa lagi? Kenapa kok Al-Quran itu menjadi mukjizat? Karena isi atau kandungannya merupakan jawaban terhadap segala macam persoalan hidup manusia sepanjang zaman. Ini bisa kita lihat dalilnya ya di dalam Al-Quran pada surah 18, surah Al-Kahfi ayat 54. Dan yang kelima, Al-Quran itu merupakan mukjizat lantaran dia membawa manusia, manakala kita mengamalkan, dia akan membawa manusia pada jalan keselamatan dan kebahagiaan. Itulah Al-Quran, membawa kita kepada keselamatan dan kebahagiaan. Dan inilah salah satu tujuan daripada Allah menurunkan Al-Quran, itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Saya ulangi, salah satu tujuan Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan umat manusia. Dalilnya bisa dilihat dalam Al-Quran pada surah 5, surah Ali Imran pada ayat yang ke-16. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanah subulus salam. Dengan kitab itulah Allah menunjuki yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Jadi kalau kita mengimani, mempercayai, mengamalkan Al-Quran, maka kita akan hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu, kajian kita pagi ini hanya sebagai pengantar saja. Kewajiban kita kepada Al-Quran ini masing-masing akan saya sampaikan dalam bulan-bulan yang akan datang. Ya, banyak kewajiban kita itu. Yang manakala kewajiban itu belum kita amalkan, banyak kewajiban kita kepada Al-Quran itu belum kita amalkan, maka tujuan Allah menurunkan Al-Quran itu untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia tidak akan tercapai. Tidak akan tercapai. Perhatikan di dalam Al-Quran pada surah Al-Hajj, pada surah 22, surah Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Nih, jadi kalau mau terlaksana, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Jihadi. Dan bersungguh-sungguhlah kalian di dalam mengamalkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Bersungguh-sungguh kita di dalam ber-Al-Quran ini dengan sebenar-benarnya kesungguhan. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ayat lain yang menyuruh kita bersungguh-sungguh terhadap Al-Quran ini bisa dilihat dalam ayat ke-69 surah 29, surah Al-Ankabut, yang berbunyi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, fina, di jalan kami, di dalam mengamalkan Al-Quran ini, lanahdiyannahum subulana, maka kami beri dia petunjuk kepada jalan-jalan kami. Ada saja jalan Allah, Allah beri petunjuk kita manakala kita berjihad. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita harus bersungguh-sungguh di dalam ber-Al-Quran ini. Sekarang kita masuki kewajiban kita yang pertama. Apa kewajiban kita umat Islam yang pertama terhadap Al-Quran? Kewajiban kita adalah
mengimani. Kita semua wajib beriman kepada Al-Quran. Bahkan beriman kepada Al-Quran ini merupakan salah satu daripada rukun iman kita. Rukun iman kan 6. Percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir. Batal iman kita manakala tidak mengimani, tidak mempercayai Al-Quran. Batal. Bagaimana yang dimaksud dengan mengimani Al-Quran itu? Yang dimaksud mengimani Al-Quran itu adalah bahwa Allah ada menurunkan kitab suci yang bernama Al-Quran kepada Nabi dan Rasulnya yang bernama Muhammad untuk menjadi pedoman manusia. Allah ada menurunkan Al-Quran atau kitab yang bernama Al-Quran kepada Rasulnya yang bernama Muhammad untuk menjadi pedoman hidup yang berisi pengajaran, aturan, undang-undang yang dengan kita mengamalkan itu kita akan selamat dunia akhirat. Ini keyakinan kita. Jadi kalau mau hidup selamat dunia akhirat, keyakinan kita tidak ada lain, Al-Quran. Kalau kita masih ragu, tidak percaya, betul nggak Al-Quran ini ya bisa bikin kita selamat? Berarti belum mengimani. Padahal sejak kecil kita sudah diajarkan oleh orang tua kita, mungkin masih TK, bahwa salah satu rukun iman itu adalah mengimani Al-Quran. Kita harus yakin Al-Quran inilah yang menuntun kita, yang membimbing kita. Al-Quran inilah yang berisi petunjuk. Ini keyakinan kita. Nggak boleh bergeser. Kayaknya nggak cocok. Sudah ini ayat ini. Nah, berarti dia tidak yakin dengan Al-Quran. Satu ayat saja kita tidak percaya kepada ayat Al-Quran ini, kafir kita. Satu ayat saja. Jadi kita harus mempercayai semuanya, walaupun mungkin tidak masuk akal kita, belum sanggup kita. Sayyid Qutb, Ustadz Muhammad Qutb itu mengatakan, akal kita ini tidak sanggup untuk menentukan ini baik apa buruk, ini benar atau salah. Belum sanggup. Akal kita hanya sanggup memilih, menentukan, memilih. Oh ini yang baik, ini yang buruk. Hanya sanggup untuk memilih itu aja. Tapi menentukan ini baik apa buruk, nggak tahu kita. Sedangkan di dalam Al-Quran pada surah, lewat jam 6 ya. Sudahlah, komitmen kita sampai jam 6. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama adalah mengimani. Nanti dilihat ya di rumah ya. Apakah untuk ngecek ini, saya ini sudah beriman atau belum dengan Al-Quran? Silahkan buka Al-Quran pada surah 32, surah As-Sajadah. As-Sajadah ya. As-Sajadah ini bagus sebenarnya dibaca kalau hari Jumat pagi ya. Jumat pagi subuh ya. Nah, harus hafal lah ya, harus hafal imamnya ya. Ini saya coba yang muda-muda yang yang masih mudah menghafal itu dihafal itu surah itu bisa jadi imam ya. Subuh Jumat, alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwal haq dan seterusnya.
Surah As-Sajdah, surah 32 pada ayat yang ke-15. Nanti lihat di rumah ya. Lihat terjemahnya, syukur-syukur ada tafsirnya di situ untuk mengecek apa betul saya ini beriman apa belum sama Al-Qur'an ini. Ayatnya berbunyi begini. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ayat ke-15. Ini dianjurkan kita untuk sujud, ya, sujud ketika imamnya membaca ini dan imamnya sujud, maka makmum wajib sujud. Tapi kalau imamnya kada sujud, ya kada usah sujud kita. Ya. Nah, rakaat kedua dianjurkan surah Al-Insan atau surah Ad-Dahr. Surah ke-76. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Dianjurkan ya. Kepanjangan Ustaz ya. Sedangkan Al-Buruj aja kepanjangan. Apalagi tadi panjang betul Al-Burujnya. Panjang dari biasa ini. Kenapa tadi tuh? Ya sengaja Ustadznya supaya diulang-ulang lagi supaya banyak pahalanya. Nah, ya. Lupa fa'alul lima yurid. Ya, silakan nanti dilihat di rumah ayat ke-15 surah As-Sajdah surah 32 untuk ngecek apakah kita ini sudah beriman. Jangan-jangan hanya mengaku aja beriman sama Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an belum kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan lanjutkan dalam kajian-kajian berikutnya apa saja kewajiban kita terhadap Al-Qur'an. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.